Halo semuanya, ini adalah video ke part kedua untuk menjawab pertanyaan dari Dead Squad ya. Di video yang sebelumnya itu saya sebenarnya sudah menjawab semua pertanyaan, tapi saya masih ada yang mengganjal ya, terutama di bagian densitas dan yang membahas mengenai monad. Videonya durasinya sudah terlalu panjang, tapi saya belum menyampaikan secara luas mengenai densitas dan monad ya, terutama monad. Dan di sini saya akan membahas lebih dalam mengenai densitas dan juga monad. Oke. Kamu di sini masih bingung ya, untuk Dead Squad masih bingung kenapa di video mengenai level densitas ya. Saya mengkategorikan Sadasiwa, Mahawisnu, Adishakti dan Mahaganapati itu sebagai makhluk 12 densitas, tapi di pembahasan mengenai sang sumber saya mengkategorikan mereka sebagai omnimonad ya. Begini ya, sebenarnya aslinya beliau-beliau tadi itu adalah omnimonad ya, pribadi-pribadi yang merepresentasikan omnimonad. Nah, tapi untuk bisa berinteraksi dengan alam kehidupan ya, berinteraksi dengan manusia. Nah, 4 sosok ini kan dipuja ya, dipuja dalam kompleks memori sosial agama Hindu. Sadasiwa membentuk kompleks memori sosial Saiwa atau agama Siwa. Mahawisnu membentuk kompleks memori sosial agama Waisnawa. Adishakti membentuk kompleks memori sosial agama Shakta. Mahaganapati membuat kompleks memori sosial Ganapatya ya. Nah, untuk berinteraksi dengan alam yang lebih rendah, makhluk yang di bawahnya, menaungi mereka, membimbing mereka secara langsung, serta berinteraksi dengan alam material dan manusia, itu butuh mereka, makhluk yang ada di omnimonad itu perlu melakukan yang namanya menurunkan densitas ya. Jadi mereka melakukan emanasi atau mengemanasikan. Emanasi itu seperti apa? Emanasi itu pancaran ya. Jadi beliau itu memancarkan sifat-sifat, atribut, kualitas, karakter keilahian mereka itu di alam yang lebih rendah supaya bisa dipahami, dimengerti, dan bisa dirasakan secara langsung oleh makhluk-makhluk yang di bawahnya, baik yang ada di alam rohani, alam mental, alam astral, alam eterik, hingga alam material. Jadi Sadasiwa, Mahawisnu, Adisakti, dan Mahaganapati yang 12 densitas ada di alam keberadaan yang disebut alam rohani atau alam ilahi, itu adalah emanasi atau pancaran langsung dari Sadasiwa, Mahawisnu, Adisakti, dan Mahaganapati yang ada di alam omnimonad. Kedudukannya sebagai omnimonad ya, atau sebut saja sang sumber seperti itu ya. Sedangkan yang ada di 12 densitas, yang hidup sebagai makhluk 12 densitas, itu kedudukannya sebagai bagawan dan bagawati, atau kita dalam bahasa Indonesia menyebutnya sebagai Tuhan, atau ya bisa disebut sebagai Hyang atau Sang Hyang begitu ya kalau lokal. Nah, apakah makhluk 12 densitas itu bisa naik atau berinteraksi dengan alam monad ya? Tidak semua makhluk 12 densitas itu
mampu bisa hidup di alam monad, berinteraksi dengan makhluk-makhluk di alam monad. Hanya makhluk 12 densitas yang merupakan emanasi langsung dari makhluk-makhluk dari monad itu yang bisa keluar masuk ke alam monad ya. Sedangkan karena di sini di alam rohani, di mana makhluk 12 densitas itu ada yang merupakan emanasi atau pancaran langsung dari makhluk dari monad, tapi ada juga yang merupakan makhluk 12 densitas itu yang hasil ciptaan ya, hasil ciptaan dari makhluk 12 densitas yang merupakan emanasi dari monad. Atau yang makhluk 12 densitas ciptaan ini selain ciptaan bisa juga ada yang merupakan avatar ya, avatar dari makhluk 12 densitas yang emanasi tadi ya. Avatar atau manifestasi lain seperti itu ya. Jadi yang tidak emanasi langsung itu tidak bisa naik keluar masuk seperti itu ya. Jadi saya hanya ingin membahas bagian itu saja ya, tapi karena di video yang sebelumnya itu sudah terlalu panjang dan kalau saya lanjutkan itu mungkin bisa 30 menit sendiri, jadi saya potong dan saya putuskan untuk saya lanjutkan di sini di video yang baru ya. Semoga kebingungan kamu terjawab di sini ya.